Ada beberapa faktor, nih saya sebutkan. Yang pertama, makanan yang dikonsumsi kurang untuk memenuhi kebutuhan kalori. Yang pertama itu. Yang kedua, gangguan metabolisme tubuh biasanya karena faktor keturunan atau genetik. Lalu yang ketiga, stres. Nah, kita nggak boleh terlalu stres ya, karena stres itu sangat mempengaruhi sekali. Karena kalau kita terlalu stres, berat badan kita itu dapat turun dengan drastis dan dapat menimbulkan beberapa penyakit yang ada di dalam tubuh kita, karena metabolisme kita pasti turun, atau imun sistem kekebalan tubuh kita pasti ikut menurun karena mengikut berdasarkan pikiran kita ya, karena pikiran itu mempengaruhi sekali. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back my YouTube, my channel. Kita berjumpa kembali seperti biasanya teman-teman. Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, serta selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Buat teman-teman yang hari ini sedang disibukkan mencari pekerjaan, semoga disegerakan mendapat pekerjaan. Dan bagi teman-teman yang hari ini mengalami masalah dengan kesehatan, semoga segera disembuhkan, amin. Teman-teman, hari ini saya akan membahas masih seputar tentang cara menambah atau menaikkan berat badan. Nah, sebelum saya jelaskan sampai dengan tuntas, sebaiknya teman-teman jangan lupa ketuk like, share, dan subscribe. Ingat, jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis. Gak ada ruginya teman-teman kalian ketuk subscribe di channel YouTube ini. Karena dengan Anda mensubscribe, tentu saya bersemangat untuk terus berbagi kepada kalian semuanya. Oke, semoga channel YouTube ini dapat bermanfaat untuk semua orang. Jadi teman-teman, kita langsung saja untuk membahas masalah menambah berat badan. Nah, mungkin teman-teman sudah kebingungan solusi untuk menambah berat badan. Mungkin selama ini teman-teman sudah berupaya ya, sudah melakukan berbagai cara untuk menambah atau menaikkan berat badan ini. Nah teman-teman, jadi sebelum kita memberikan sebuah solusi, kita harus mengetahui dulu yaitu penyebab berat badan kita itu susah naik karena apa? Karena biasanya ada beberapa faktor. Jadi kita nggak bisa sembarangan, oh kamu konsumsi ini pasti naik, oh kamu konsumsi ini pasti naik. Kita nggak bisa seperti itu. Jadi kita harus tahu terlebih dahulu penyebabnya. Nah, biasanya ada beberapa penyebab berat badan kita tuh susah naik gitu ya. Padahal kita udah makan banyak. Karena badan kurus bukan identik dalam arti kata kurang makan ya, atau penyakitan, karena biasanya ada beberapa faktor, nih saya sebutkan. Yang pertama, makanan yang dikonsumsi kurang untuk memenuhi kebutuhan kalori. Yang pertama itu. Yang kedua, gangguan metabolisme tubuh biasanya karena faktor keturunan atau genetik. Lalu yang ketiga, stres. Nah, kita nggak boleh terlalu stres ya, karena stres itu sangat mempengaruhi sekali. Karena kalau kita terlalu stres, berat badan kita itu dapat turun dengan drastis dan dapat menimbulkan beberapa penyakit yang ada di dalam tubuh kita, karena metabolisme kita pasti turun, atau imun sistem kekebalan tubuh kita pasti ikut menurun karena mengikut berdasarkan pikiran kita ya, karena pikiran itu mempengaruhi sekali. Lalu yang keempat adalah gaya hidup seperti olahraga yang berlebihan dan sering bergadang. Nah, ini teman-teman harus diperhatikan betul. Jadi olahraga seperlunya saja, jangan terlalu diporsir. Kedua, jangan terlalu bergadang, bahkan tidur yang terlalu larut malam. Kalau bisa diupayakanlah jam 11 ke bawah itu udah tidur, jadi tidak ada aktivitas lagi. Kalau kita hobi main gadget, kita sedang ada program untuk menambah berat badan atau menggemukkan badan, sebaiknya dikurangi dulu. Bukan dalam arti kata tidak boleh ya, boleh. Tapi kita harus juga memperhatikan bahwa kita sedang ada program. Oke? Nah, itu penyebab berat badan susah naik ya teman-teman, sudah saya sebutkan ya. Nah, jadi solusinya bagaimana? Solusinya secara pengalaman pribadi dan beberapa orang yang sudah saya tangani untuk mengatasi penggemuk badan ini rata-rata berhasil ya, rata-rata berhasil. Nah, jadi produk yang sering saya rekomendasikan itu sebenarnya ada 3. Yang pertama ada spirulina kapsul, dan teman-teman bisa lihat tuh gambar spirulina kapsul. Satu botol itu isinya 100 kapsul, kemasannya bersegel. Jadi spirulina tiansi itu cuman seperti itu ya, tidak ada bentuk atau kemasan yang kecil atau besar. Jadi yang asli hanya seperti itu teman-teman ya. Lalu yang kedua ada
Tianxi Zinc. Tianxi Zinc botolnya seperti itu teman-teman. Anda bisa lihat sendiri di sebelah saya. Satu botolnya itu 60 kapsul dan itu bersegel. Jadi harus diperhatikan betul bahwa tidak ada kemasan selain daripada ini ya. Tidak ada besar dan tidak ada yang kecil. Jadi semua sama. Lalu yang ketiga, kalau mau mendapatkan hasil yang lebih maksimal dan lebih cepat dan Anda pengen lebih puas lagi, ditambah dengan konsumsi kalsiumnya. Dan kalsium itu seperti itu. Nah, aturan dan cara pakainya bagaimana? Oke, untuk aturan dan cara pakainya, yang pertama, untuk spirulina kapsul ini Anda konsumsi satu hari itu 4 kali. Ya, pagi 3 kapsul, siang 3 kapsul, sore 3 kapsul, dan di malam hari 3 kapsul. Lalu Anda konsumsi produk yang kedua, yaitu Tianxi Zinc. Tianxi Zinc ini satu hari cukup 3 kali. 4 kapsul di pagi hari, 4 kapsul di siang hari, dan 4 kapsul di malam hari. Untuk spirulina dan zinc, Anda boleh konsumsi secara bersamaan. Oke, setelah Anda konsumsi spirulina dan zinc, Anda kasih jeda 1 jam, lalu Anda konsumsi kalsium NCP-nya. Nah, untuk kalsium NCP ini, Anda punya 2 alternatif cara konsumsi. Yang pertama, kalau mau hasilnya lebih bagus, lebih maksimal, Anda konsumsi satu hari itu 2 kali, pagi dan di malam hari. Nah, kalau mau irit, bagaimana caranya? Anda cukup konsumsi di malam hari saja 1 jam sebelum Anda tidur. Tapi ingat, ketika Anda sudah konsumsi spirulina dan zinc, jangan lupa dikasih jarak 1 jam atau jeda 1 jam, baru Anda konsumsi kalsiumnya. Jadi, untuk zinc dan spirulina Anda boleh konsumsi secara bersamaan, dan setelah 1 jam kemudian baru Anda konsumsi kalsium. Dan itu untuk aturan cara pakai dan cara penggunaannya. Kalau Anda ingin menambahkan berat badan, untuk secara pengalaman pribadi minimal Anda konsumsi paket yang 30 hari atau 1 bulan. Dan konsumsi untuk mendapatkan hasil yang maksimal sesuaikan dengan kebutuhan. Anda butuhnya naiknya berapa kilo. Kira-kira kalau sudah pas, ya udah cukup 1 bulan ya 1 bulan. Kira-kira kalau 1 bulan Anda butuhnya 10 kilo tapi menambahnya 7 kilo, berarti Anda konsumsi lagi untuk lanjut ke bulan berikutnya. Nah, itu teman-teman ya. Jadi saya pernah konsumsi untuk penggemuk badan ini karena dari tahun 2017 ya, pada tahun 2017 berat badan saya itu 55 kg. Jadi saya konsumsi ketiga produk ini, yang luar biasanya itu menambah berat badan atau menggemukkan badan, itu larinya bukan ke muka ya. Biasanya kan kalau kita konsumsi penggemuk badan itu biasanya kan kebanyakan yang larinya ke muka ya, tapi badan kan nggak gemuk, kaki tetap begitu, postur tubuh juga kayak begitu. Yang menariknya, kalau Anda konsumsi produk ini, secara pengalaman pribadi, badan itu jauh lebih padat dan lebih berisi, dan gemuknya juga merata. Ini yang menarik dan luar biasanya. Dan dari ketiga produk ini dapat dikonsumsi oleh semua usia, mulai dari anak-anak, dewasa, tua, lansia, bahkan ibu yang sedang hamil juga boleh konsumsi produk ini. Jadi sangat aman, tidak ada ketergantungan, dan tidak menimbulkan efek samping karena dia adalah berbentuk suplemen makanan kesehatan, bukan obat. Jadi suplemen makanan kesehatan. Nah, jadi teman-teman, itulah penjelasan dari saya kali ini. Semoga bermanfaat. Sebelum kalian tinggalkan video ini, jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Ingat, jangan lupa di subscribe, bagikan ke teman-teman kalian. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi mereka yang menonton. Terima kasih, saya undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sampai jumpa di video berikutnya.